Steven Spielberg presents Back to the Future. An ordinary life. No, McFly Is not. His year. Mother. It's an absolute dream. And he can sleep in Whatever you do could have serious repercussions on future events. Years. Back in time. Follow the Earth's gravitational pull. Back to the Future. Halo guys, balik lagi di Story Film. Nah, kali ini gue mau menceritakan film yang cukup legend hingga tahun 90-an akhir. Film ini berjudul Back to the Future yang dirilis tahun 1985. Film ini berkisah tentang orang yang terjebak di masa lalu dan ingin kembali ke masanya. Namun masalah muncul ketika dia hadir di masa lalu. Orang yang seharusnya menjadi orang tuanya malah nggak jadi berpacaran. Kalau nggak berpacaran, nggak mungkin ada dia nanti di masa depan. Maka sebelum dia kembali, dia harus merencanakan pertemuan orang tuanya agar berpacaran. Seperti apa jalan ceritanya? Langsung aja gua mulai story filmnya. Back to the Future. Eits, sebelum gue mulai, silakan kalian subscribe channel Story Film supaya kalian gak ketinggalan story film seru lainnya. Follow juga Instagram kami di @story_film.id. Oke, terima kasih atas dukungan kalian. Mari kita mulai. Pada awal film, kita akan ditampilkan suatu ruangan yang terdapat banyak jam dinding dan beberapa alat yang menyala tanpa ada orang di dalamnya. Lalu, masuk sosok bernama Marty McFly ke ruangan itu. Gak lama telepon berdering. Marty lalu angkat teleponnya. Ternyata telepon itu dari Mr. Dog. Mr. Dog menyuruh Marty datang ke parkiran Mall Twin Pines jam 1:15 dini hari nanti. Latar lalu berganti. Saat pulang sekolah, Marty duduk di depan clock tower bersama pacarnya bernama Jennifer. Saat asik berduaan, tiba-tiba datang orang tua yang minta sumbangan untuk memperbaiki jam di clock tower tersebut. Orang tua itu bilang bahwa 30 tahun lalu jam tersebut tersambar petir dan rusak hingga saat ini. Setelahnya, Marty lalu diberikan selembar kertas mengenai perbaikan jam tersebut. Marty lalu pulang ke rumahnya dan melihat mobil ayahnya rusak karena kecelakaan. Di dalam rumah, kita akan dikenalkan oleh ayahnya Marty, George McFly, dan teman sekaligus bosnya bernama Biff. Ternyata Biff pinjam mobil ayahnya dan kecelakaan. Namun Biff malah nyalain George karena kasih pinjam mobil yang rusak. Marty melihat sosok ayahnya selalu jadi bulan-bulanan Biff. Saat makan malam, ibunya bercerita bahwa dia bertemu dengan suaminya karena takdir sewaktu ayahnya menabrak suaminya. Jadi karena kasihan, ibunya Marty akhirnya pacaran dengannya. Miris banget ya. Pada malam harinya, saat Marty tidur, Mr. Dog menelponnya untuk datang ke parkiran mall dan menyuruh Marty membawa kamera untuknya. Nah, saat di parkiran mall, Mr. Dog memamerkan penemuan terbarunya, mobil dengan mesin waktu. Marty lalu disuruh memvideokan Mr. Dog untuk lakukan uji coba mesin waktu. Mereka saat itu berada di tanggal 26 Oktober 1985. Untuk pertama kali, dia mencoba anjingnya masuk ke dalam mobil. Kemudian dia menyalakan mobilnya dengan remote control, dan pada kecepatan 141 km per jam, maka mobilnya akan pergi ke waktu yang lain. Dan boom, mobilnya menghilang. Dan tepat 1 menit kemudian, mobilnya kembali. Mr. Dog ngejelasin bahwa mobilnya pergi hanya sekejap mata. Namun di waktu sekarang, 1 menit telah berlalu. Mr. Dog lalu bercerita tepat 30 tahun yang lalu atau tahun 1955, dia mendapatkan ide untuk mesin waktu ini saat jatuh di dalam WC. Dan tada, dia menemukan alat ini. Alat kapasitor penyebar. Lalu Marty bertanya apakah mobil ini menggunakan bensin eceran Pertalite atau Pertamax. Namun Mr. Dog menjawab mobil ini menggunakan plutonium sebagai bahan bakar. Plutonium digunakan untuk menghasilkan energi listrik 1,2 gigawatt. Plutonium bukan bahan sembarangan. Jadi plutonium itu bahan membuat nuklir. Mr. Dog lalu bercerita juga, dia mencuri plutonium dari teroris asal Libya. Mr. Dog kemudian bersiap untuk pergi ke masa depan. Lalu tiba-tiba datang teroris asal Libya menembaki mereka. Mr. Dog akhirnya mati tertembak oleh teroris. Dan Marty kabur menggunakan mobil mesin waktunya. Nah, karena tadi Mr. Dog nge-set waktu saat penemuannya tahun 1955, Marty yang gak sadar ngebut hingga tiba saatnya 141 km per jam.
Dia pun menghilang dan pergi ke tahun 1955. Pada saat keluar mobil, Marty dianggap alien oleh warga karena pakaian dan mobilnya. Marty yang ditembaki lalu kabur dari warga tersebut. Saat di perjalanan, Marty melihat tanah kosong Lion Estate. Dia pun berhenti sebentar. Lion Estate ini adalah kawasan tempat tinggal Marty di tahun 85. Nah, saat akan pergi kembali, ternyata mobilnya mogok. Dia lalu menyembunyikan mobilnya dan pergi mencari tahu tempat tinggal Mr. Dog. Marty lalu sampai ke Clock Tower. Dia melihat jam di Clock Tower masih berfungsi. Marty lalu melihat ada telepon umum di sebuah kafe. Dia pun lantas mencari nomor telepon Mr. Dog di dalam buku telepon. Anak zaman sekarang pasti nggak tahu tuh buku telepon. Namun saat ditelepon tidak ada yang menjawab. Dan di buku telepon itu ada alamatnya. Dia lalu memotong kertas buku teleponnya. Dia lalu memesan kopi di kafe tersebut. Dan gak lama datang Biff yang memanggil ayahnya tepat di sampingnya. Ternyata ayahnya dari zaman sekolah sudah culun dan jadi bulan-bulanan Biff. Marty lalu melihat ayahnya pergi dari kafe dengan sepeda. Dia pun pergi menyusulnya. Hingga saatnya dia menemukan sepeda ayahnya. Saat itu ayahnya sedang ngintip seorang wanita dari atas pohon. Aduh, kelakuan. Dan tiba-tiba ayahnya terjatuh. Marty lalu melihat ada mobil yang akan menabrak ayahnya. Dia lalu menyelamatkan ayahnya hingga dia yang ditabrak dan pingsan. Saat tersadar, Marty berada di dalam kamar. Dan betapa terkejutnya melihat ibunya masih gadis. Jadi gini, seperti cerita ibunya, seharusnya ayahnya yang ditabrak oleh mobil. Dan nanti jadi kekasihnya. Namun sekarang, Marty yang bersama ibunya. Nampaknya ibunya suka dengan Marty. Marty kemudian pergi kembali ke alamat Mr. Dog. Saat menemukan alamatnya, Marty lalu masuk dan jadi percobaan alat Mr. Dog. Marty lalu bilang bahwa dia berasal dari masa depan dan Mr. Dog harus mengembalikannya ke tahun 85. Mr. Dog tidak percaya begitu saja kepada Marty. Namun karena Marty menceritakan soal Mr. Dog jatuh di WC dan menemukan kapasitor penyebar, Mr. Dog langsung kaget. Mereka lalu pergi mengambil mobil yang digunakan sebagai mesin waktu. Lalu Marty menunjukkan video saat percobaan pertama mobil itu di masa depan. Namun saat mendengar mobil yang membutuhkan daya listrik sebesar 1,2 gigawatt, Mr. Dog kaget. Dia lalu menjelaskan bahwa di tahun 55, plutonium itu nggak bisa didapatkan. Itu artinya mustahil Marty kembali ke tahun 85. Yang bisa menghasilkan listrik sebesar itu hanya sebuah petir. Marty mendengar kata petir lalu melihat kertas tentang kerusakan Clock Tower 30 tahun yang silam. Marty lalu memberikan kertas itu kepada Mr. Dog. Menurut tanggal kejadian di kertas, petir itu akan menyambar seminggu lagi. Mr. Dog lalu merencanakan menggunakan kekuatan petir untuk mengembalikan Marty ke masa depan. Lalu Mr. Dog bertanya, apakah kamu bertemu orang lain selain aku? Marty lalu menjawab, dia bertemu kedua orang tuanya. Lalu Mr. Dog melihat foto keluarga Marty. Ternyata di dalam foto, kakaknya sudah hilang setengah. Itu akibat Marty merusak siklus kehidupan yang sekarang. Besoknya, Marty dan Mr. Dog merencanakan kembali pertemuan ayah dan ibunya saat muda. Mereka harus berpacaran dan menikah agar Marty tidak hilang di masa depan. Mereka lalu pergi ke tempat sekolah orang tuanya. Marty lalu kembali melihat ayahnya sedang dikerjain teman-temannya. Aduh, semoga bapak gua dulu nggak seculun itu di sekolah, ya Allah. Marty lalu samperin ayahnya dan mengenalkan kepada ibunya. Namun ibunya malah jatuh cinta sama Marty. Karena gagal total ngejodohin pakai cara konvensional, mereka lalu merencanakan pertemuan ayah dan ibunya Marty di pesta dansa sekolah. Saat pulang sekolah, Marty kembali mendekati ayahnya agar mau mendekati calon istrinya kembali. Namun ayahnya nggak mau menemui calon istrinya kembali karena telah malu. Malam harinya, Marty menakut-nakuti ayahnya agar mau mendekati calon istrinya dengan berpura-pura menjadi alien. Besoknya, Mr. Dog sudah selesai riset tentang rencananya menggunakan kekuatan petir untuk mengembalikan Marty ke masa depan. Rencananya, kekuatan petir tersebut akan dialirkan ke sebuah kabel dan nanti mobilnya melaju dengan kawat yang tinggi. Begitu kawat ketemu kabel, kapasitor penyebar punya tenaga penuh untuk membawa Marty kembali ke masa depan. Lalu tiba-tiba datang ibunya Marty menemui Marty. Ibunya lalu mengajak Marty untuk pergi ke pesta dansa. Marty lalu punya rencana kembali agar orang tuanya bisa saling jatuh cinta.
Marty lalu pergi menemui ayahnya dan bilang, nanti di pesta dansa tepat pukul 9 malam, pergilah ke parkiran dan bersikaplah seperti jagoan hebat yang akan menolong seorang wanita. Karena nanti rencananya Marty akan ngerjai ibunya sehingga ibunya marah kepadanya. Lalu datang ayahnya yang akan menolong. Ayahnya lalu setuju dengan rencana Marty. Lalu Marty bilang, jika kau menekuni sesuatu, pasti kau akan berhasil dalam hal apapun. Lalu tepat malam sebelum kejadian petir menyambar, Mr. Dog bilang akan menunggu 30 tahun ke depan untuk bicarakan hal ini. Namun Marty yang mengetahui bahwa Mr. Dog akan mati di hari itu sedih dan hendak memberitahu soal penembakan kepada Mr. Dog. Namun Mr. Dog menolak diberitahu karena akan merusak tatanan alam surya dan kehilangan 7 Dragon Ball. Marty lalu mencoba menulis surat untuk Mr. Dog yang hanya boleh dibaca tahun 85. Setelah menulis surat, sesuai rencana, Marty pergi ke pesta dansa dengan ibunya. Nah, ayahnya Marty melihat sudah jam 9. Dia lalu pergi ke parkiran sesuai rencana. Di dalam mobil, Marty dicium oleh ibunya. Gak lama datang seseorang. Ternyata bukan ayahnya. Dia adalah Biff. Marty lalu dibawa pergi oleh teman-temannya Biff. Namun Marty akhirnya berhasil lolos. Sedangkan Biff hendak bercocok tanam paksa dengan ibunya Marty di dalam mobil. Ayahnya Marty lalu sampai ke parkiran dan melihat mobil goyang. Dia pun dengan gagah membuka pintu mobil dan melihat Biff di dalam mobil. Dengan setengah ketakutan, dia lalu mencoba menantang Biff. Hingga saatnya dia melihat wanita yang dia sukai terjatuh oleh Biff. Dia pun langsung marah dan meninju Biff dengan sekali pukulan. Boom! Biff langsung teler tersungkur tak sadarkan diri. Sejak saat itu mereka berdua mulai jatuh cinta. Marty lalu kembali menemui Mr. Dog di Clock Tower. Waktunya sudah hampir habis. Mr. Dog lalu ngeset waktu persis di mana kejadian Marty pergi dari masa depan. Pokoknya Marty tinggal gas, terima beres. Marty lalu berpelukan dan menyelipkan surat yang udah dia persiapkan. Namun Mr. Dog menemukannya, lalu marah dan merobeknya. Dan tiba-tiba kabel yang sudah disiapkan terputus di atas karena kabel ketimpa dahan pohon yang tumbang. Marty dan Mr. Dog langsung bergegas membetulkan kabelnya. Mr. Dog lalu pergi ke atas tower dan Marty pergi ke garis start dengan mobilnya. Saat di garis start, Marty memasang kawat listriknya. Kemudian dia merubah waktu tujuan 10 menit sebelum Mr. Dog ditembak. Selanjutnya, sesuai perintah Mr. Dog, Marty tancap gas saat alarm berbunyi. Hingga detik-detik terakhir petir menyambar, Mr. Dog berhasil menyambungkan kabelnya. Dan BAM! Marty kembali ke masa depan. Nah, ketika kembali, Marty hendak pergi menyelamatkan Mr. Dog. Namun mobilnya kembali mogok dan Marty melihat mobil teroris melewatinya menuju Mr. Dog. Marty lalu berlari menemui Mr. Dog. Namun, saat sampai, dia melihat Mr. Dog telah tewas tertembak. Dia juga melihat dirinya sendiri sedang dikejar-kejar oleh teroris, lalu pergi menghilang. Marty lalu menghampiri Mr. Dog. Dan tada! Mr. Dog masih hidup karena pakai rompi anti peluru. Ternyata Mr. Dog merangkai kembali surat yang dulu ia sobek dan membacanya. Mr. Dog lalu mengantarkan Marty pulang dan bilang dia akan pergi ke masa 30 tahun ke depan. Esok harinya dia heran melihat rumahnya, melihat kakaknya pakai jas, ibu dan ayahnya juga tampil beda, dan yang mengejutkan, Biff menjadi tukang poles mobil. Ternyata ayahnya Marty yang sekarang menjadi penulis buku yang terkenal karena quote Marty di tahun 1955. Saat ini Marty diberikan mobil baru oleh ayahnya, dan gak lama Jennifer datang. Lalu beberapa saat kemudian Mr. Dog datang dari masa depan. Sekarang mobilnya pakai bahan bakar sampah rumah tangga. Dia lalu mengajak Marty dan Jennifer untuk pergi ke masa depan. Ada apa di masa depan? Mereka pun kini terbang dan pergi ke masa depan. Dan film ini pun tamat. Nah, itu dia guys, film Back to the Future tahun 1985. Bagaimana menurut kalian? Menurut gua, dari segi produksi dan jalan ceritanya di tahun 85 yang lalu, film ini termasuk film terbaik sepanjang masa. Acting, cerita, pemilihan pemeran, latar, semuanya rapih, pih, no debat. Inti dari film ini yang gue tangkep, kalian yang hidup di masa sekarang nggak boleh menyesali masa lalu kalian. Jika kalian berpikir bisa kembali untuk memperbaiki waktu sekarang, Anda salah. Karena nanti akan muncul masalah yang lainnya.
Hiduplah sesuai hati kalian. Menjadi yang terbaik untuk diri sendiri adalah kunci masa depan. Lihat saja ayahnya Marty yang dulu bekerja di bawah Biff, begitu masuk quote Marty di otaknya, kini menjadi pria yang sukses. Artinya bukan sibuk memperbaiki diri sendiri di masa lalu, tapi perbaiki masa sekarang untuk jadi hebat di masa mendatang. Cie, cie, cie. Jika kau menekuni sesuatu, pasti kau akan berhasil dalam hal apapun. Lanjut nggak nih bahas Back to the Future yang kedua? Atau bahas film yang lain ya? Aduh, gue bingung nih. Nah, jika kalian menyukai video ini, silahkan klik tombol like. Jika ada pandangan lain tentang film ini, silahkan tulis di kolom komentar. Jika belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe. Jangan lupa klik juga tombol loncengnya, agar kalian nggak ketinggalan video dari story film selanjutnya. Follow juga Instagram kami di @story_film.id. Gue Mr. X, mohon undur diri. See you di next episode selanjutnya.